Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hebat 5 Granada. Kembali belajar bersama Miss Raila di pelajaran tematik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar hari ini. Kita buka pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tema 5, subtema 3, muatan IPA. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di dalam kelas tentang ekosistem. Hari ini masih berkaitan dengan ekosistem dan rantai makanan. Apa sih hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Seperti yang teman-teman sudah ketahui, namanya ekosistem itu terdapat makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Nah, oleh sebab itu, di dalam ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan. Teman-teman ingat kan rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, kumpulan dari lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan tersebut di dalam ekosistem. Nah, berikut ini adalah contoh jaring-jaring makanan, mulai dari tanaman seperti rumput ataupun pohon yang dimakan oleh ulat atau belalang, bisa juga tikus. Nanti ulat, belalang, dan tikus ini dimakan oleh konsumen berikutnya. Contohnya ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular. Nah, dari tahap-tahapan ini misalnya ular di sini bisa menjadi konsumen tingkat 2 ataupun konsumen tingkat 3. Misalnya ia memakan tikus, maka ia menjadi konsumen tingkat 2 karena tikus adalah konsumen tingkat 1. Jika melewati sebelah sini, ulat dimakan oleh katak, kemudian dimakan oleh ular, maka si ular ini menjadi konsumen tingkat ketiga. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsennya. Sepertinya sudah Miss Raila jelaskan bahwa contohnya si ular ini bisa menjadi konsumen tingkat 2 ataupun konsumen tingkat 3. Nah, di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Nah, ada beberapa pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses ekosistem terganggu. Contohnya, ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan tersebut di dalam ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, berikut ini adalah contoh jaring makanan teman-teman pada ekosistem ladang. Misalnya, di ladang jagung terdapat tanaman jagung yang dimakan oleh belalang dan tikus. Kemudian, belalang ini bisa dimakan oleh katak ataupun kadal. Terakhir adalah berakhir di ular. Si ular ini bisa menjadi konsumen tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, jika populasi tanaman jagung ini berkurang, maka akan berpengaruh ke seluruh hewan yang ada di sini. Belalang dan tikus akan kesulitan mencari makan. Nah, begitu juga jika populasi ularnya sedikit, maka apa yang akan bertambah banyak? Iya, jika ularnya sedikit, maka kadal, katak, dan tikus akan semakin banyak. Sehingga apa? Belalang menjadi semakin sedikit karena katak dan kadalnya semakin banyak. Seperti itu, ada siklus jaring-jaring makanan
yang dipengaruhi oleh perubahan salah satu bagian komponen dari ekosistem tersebut, baik produsennya maupun si konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor dari alam. Contohnya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem, bisa merusak keadaan ekosistem. Berikutnya adalah faktor aktivitas manusia, contohnya penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar. Kita ambil contoh penebangan pohon. Kegiatan menebang pohon atau pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan. Contohnya serangga. Serangga tinggalnya di mana, teman-teman? Di pohon-pohon. Jika habitatnya atau tempat tinggalnya berkurang, maka jumlah populasi serangganya dapat berkurang semakin sedikit karena dia kehilangan tempat hidupnya. Sehingga burung-burung kecil yang makan serangga juga akan kesulitan mencari makan. Maka dari itu, keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan menjadi terganggu. Begitulah materi hari ini, teman-teman. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman semua dapat mengerti materi hari ini dan tidak ada tugas untuk teman-teman hari ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakan tugas lainnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.